Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhanku, sahabatku, pembelajaran 1. Ayo, dipersiapkan buku cerdas tangkas kalian. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas 3 muatan. Muatan yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia, KD 3.1 dan 4.1. Dalam KD ini, kita akan membahas pengertian teks laporan hasil pengamatan. Tentu kita pernah mengamati sesuatu ketika berada di sebuah lingkungan, baik pengamatan terkait sebuah benda, kejadian, atau suasana tertentu. Pengamatan tersebut akan memberikan gambaran dan informasi tentang objek yang kita amati. Sebuah informasi yang diperoleh dapat kita buat menjadi sebuah teks laporan pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fokus pengamatan yang telah dilakukan. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta, dan kesimpulan. Teks laporan pengamatan memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Berisi fakta dan bersifat objektif. 2. Ditulis dengan sistematis. Dan 3. Menggunakan bahasa baku. Teks laporan hasil pengamatan dibuat dengan beberapa tujuan. Tujuan utama untuk memperoleh gambaran informasi terkait fokus pengamatan. Tujuan yang lain adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengamatan atau penelitian yang telah kita lakukan. Selain itu, untuk berbagi informasi kepada orang banyak. Selanjutnya, kegiatan 1. Ayo mencari tahu informasi umum dari teks laporan hasil pengamatan. Perhatikan contoh paragraf dalam laporan pengamatan berikut. Kembang sepatu adalah bunga istimewa dengan sejumlah keunggulan. Kembang sepatu disebut bunga lengkap dan sempurna karena memiliki alat kelamin bunga, yaitu butik dan benang sari, dan bagian perhiasan bunga, yaitu mahkota dan kelopak. Selain bunganya yang cantik, daun kembang sepatu juga memiliki keunikan tersendiri. Daun ini memiliki sifat antiseptik, sehingga banyak digunakan sebagai obat. Di dalam daun kembang sepatu terdapat kandungan flavonoid, tanin, lemak, protein, saponin, kalsium oksalat, dan lain-lain. Ternyata, ekstrak bunga kembang sepatu memiliki manfaat untuk kesehatan kulit, terutama kulit wajah. Ekstrak bunga kembang sepatu mengandung AHA dan vitamin C yang memiliki khasiat untuk melembabkan kulit.
Nah, setelah kalian membaca paragraf tersebut, temukan informasi umum dan kumpulan fakta pada paragraf tersebut. Nah, informasi umumnya adalah kembang sepatu adalah bunga istimewa yang memiliki sejumlah keunggulan. Fakta-fakta yang terkumpul dalam paragraf tersebut adalah antara lain, bunganya merupakan bunga lengkap dan sempurna yang terdiri dari benang sari, putek, mahkota, dan kelopak. Daunnya bisa digunakan untuk obat, serta ekstrak bunga sepatu bisa bermanfaat untuk kelembapan. Sekarang, ayo kita bahas tentang ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Yang bukan merupakan ciri dari teks laporan hasil pengamatan adalah A. Bersifat objektif, B. Menyajikan fakta, C. Ditulis dengan sistematis, D. Berisi cerita fiksi. Jawaban yang betul adalah D. Berisi cerita fiksi. 2. Teks laporan hasil pengamatan dibuat sebagai bentuk titik-titik setelah melakukan pengamatan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Soal yang ketiga. Pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran fokus pengamatan. 4. Kita akan dapat menemukan informasi umum dan fakta dari teks laporan hasil pengamatan setelah titik-titik. Tentunya setelah membaca laporan tersebut. 5. Jelaskan maksud dari ciri laporan hasil pengamatan adalah objektif. Maksud dari objektif adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Muatan yang selanjutnya adalah muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Dalam muatan ini, kita akan membahas tentang perkembangan tumbuhan secara generatif. Generatif artinya adalah perkembangbiakan secara perkawinan. Silahkan dibaca sendiri. Semua sudah ada di buku kalian masing-masing. Dalam perkembangbiakan generatif akan diawali dengan penyerbukan. Ada 4 jenis penyerbukan, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar atau baster. Silakan kalian mempelajari sendiri dengan seksama. Nah, setelah kalian mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif, ayo mengerjakan tugas-tugas pada kegiatan 2. Carilah 5 tumbuhan berbiji yang ada di lingkungan sekitarmu. Kalian dapat mencari tanaman tersebut yang ada di lingkungan sekolah, rumah, atau taman dekat rumahmu. Amati tanaman yang kalian pilih. Kemudian, identifikasi jenis bunga, apakah itu sempurna atau tidak sempurna, dan cara penyerbukannya. Dengan cara memberi tanda checklist. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga,
penyerbukan silang atau penyerbukan bas. Bisa ya? Saya yakin kalian semua pasti bisa. Kalian adalah anak-anak milenial yang hebat. Nah, selanjutnya kita akan membahas evaluasi pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal yang nomor 1. Ciri utama tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah titik-titik. A. Berakar serabut. B. Berbatang kayu. C. Bertulang daun menjari. Dan D. Memiliki bunga. Jawaban yang tepat adalah D. Memiliki bunga. 2. Pada proses pembuahan, meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan akan membentuk lembaga. 3. Tumbuhan vanili penyerbukannya dibantu oleh manusia. 4. Penyerbukan antara bunga jambu batu putih dengan bunga jambu batu merah merupakan jenis penyerbukan bastar. 5. Jelaskan mengapa tumbuhan jagung dapat berkembang biak secara alami. Nah, tumbuhan jagung bisa berkembang biak secara alami karena tumbuhan tersebut memiliki alat kelamin jantan yang berupa benang sari dan alat kelamin betina, yaitu putik. Selanjutnya, kita akan membahas muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Yang jelas, Asia Tenggara secara astronomis terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Silahkan kalian membaca sendiri bacaan yang ada di buku cerdas tangkas kalian. Kalian akan menemukan letak geografis negara-negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Nah, 10 negara anggota ASEAN. Nah, setelah kalian mempelajari kondisi geografis negara-negara ASEAN, sekarang kita akan mengenal wilayahnya melalui peta yang tersedia. Nah, dalam buku kalian ada peta negara-negara ASEAN. Tugas kalian adalah tebali peta yang ada dalam gambar berikut ini. Setelah ditebali, warnailah masing-masing negara dengan warna yang berbeda. Misalnya, untuk Indonesia diberi warna hijau, untuk Malaysia diberi warna kuning, Singapura warna merah, dan lain sebagainya. Sehingga 10 negara tersebut akan tampak dengan jelas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari evaluasi pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1.
Perhatikan gambar peta Asia Tenggara berikut. Negara anggota ASEAN yang ditunjukkan dengan gambar bintang adalah negara titik-titik. A. Thailand dan Brunei Darussalam. B. Myanmar dan Filipina. C. Laos dan Vietnam. D. Kamboja dan Malaysia. Jawaban yang betul adalah B. Myanmar dan Filipina. 2. Negara anggota ASEAN yang tidak memiliki garis pantai adalah negara Laos. 3. Jenis hutan yang mendominasi di kawasan Asia Tenggara adalah hutan hujan tropis. 4. Secara astronomis, Asia Tenggara terletak titik-titik. Letak Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Soal yang kelima, jelaskan apa tujuan didirikannya ASEAN. Tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk menjalin kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara. Demikian tadi pembahasan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.